Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya, Ingrid Tarliani, masih bisa bertemu lagi dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 9. Coba kalian amati gambar berikut ini. Tentunya kalian sudah tahu bahwa manusia yang ada di muka bumi ini memiliki perbedaan secara fisik, dan inilah yang disebut dengan ras. Pada pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai dinamika atau perubahan penduduk di berbagai benua di dunia. Dan kita awali dari pembahasan dinamika penduduk Asia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan siswa atau kalian dapat 1. Menjelaskan jumlah dan persebaran penduduk benua Asia dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan komposisi penduduk Asia berdasarkan usia dan ras dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan hubungan pertumbuhan dan kualitas penduduk Asia terhadap keberlangsungan kehidupan sosial, agama, budaya, dan ekonomi dengan benar. Dinamika penduduk Asia. Penduduk selalu mengalami perubahan dari segi jumlahnya atau kuantitasnya, distribusi atau penyebarannya, dan komposisi atau pengelompokannya. Berdasarkan data World Population Datasheet tahun 2015, penduduk benua Asia sekitar 4,3 miliar jiwa, dan pada tahun 2020 bertambah menjadi sekitar 4,6 miliar jiwa. Penduduk benua Asia tersebar tidak merata. Ada beberapa negara di Asia yang termasuk negara dengan penduduk terbesar di dunia. Wilayah dengan jumlah dan kepadatan penduduk tinggi berada di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Berikut adalah data 10 negara terpadat di dunia, yang mana beberapa di antaranya merupakan negara yang terdapat di benua Asia. Di antaranya Cina yang berada di Asia Timur, India yang berada di Asia Selatan, Indonesia Asia Tenggara, Pakistan Asia Selatan, Bangladesh Asia Selatan, dan Rusia yang terdapat di Asia Utara. Dilihat dari komposisi atau pengelompokan penduduk berdasarkan usia, sekitar 25% penduduk Asia berusia di bawah 15 tahun dan sekitar 8% diantaranya berusia di atas 65 tahun. Jadi, yang berusia antara 15 sampai 65 tahun itu termasuk paling banyak. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif, yaitu usia di mana seseorang mampu menghasilkan barang atau jasa. Laju pertumbuhan penduduknya di benua Asia ini sekitar 1,5% per tahun. Namun demikian, persebarannya tidak merata di setiap kawasan. Kualitas penduduk termasuk yang berada di benua Asia itu diukur dari Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, yang merupakan gabungan dari indikator angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Ternyata menurut HDI atau IPM, kualitas penduduk di benua Asia ini bervariasi. Ada yang berkualitas tinggi dan juga ada yang sedang. Namun ada beberapa negara di benua Asia yang memiliki kualitas penduduk tinggi, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, dan Singapura.
Selanjutnya, komposisi penduduk Asia berdasarkan ras. Di benua Asia, penduduknya terdiri atas beberapa ras, yaitu Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Adik-adik, penduduk benua Asia memiliki agama yang beragam. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar dunia, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Sikh, Konfusianisme atau Konghucu, Shinto, Tao, Yahudi, yang kemudian agama-agama tersebut menyebar ke seluruh dunia. Berikutnya, persebaran bahasa di benua Asia. Bahasa yang terdapat di benua Asia sangat beragam. Di antaranya bahasa yang dipakai oleh penduduk di kawasan benua Asia yaitu bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Indonesia, bahasa Tagalog, bahasa Ibrani, dan sebagainya. Demikian juga di Asia ini penduduknya banyak memiliki keragaman dan kekayaan budaya yang terlihat dari karya seni, literatur, dan juga musiknya. Sebagai contoh dari hasil budaya penduduk di Asia yaitu karya porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, arsitektur atau bangunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana dengan mata pencarian penduduk di benua Asia? Kegiatan ekonomi atau mata pencarian penduduk di Asia sangat bervariasi. Wilayah Asia Timur banyak berkembang aktivitas industri, terutama di negara Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Sedangkan di kawasan Asia Barat, bidang pertambangan lebih dominan sebagai kegiatan ekonomi penduduk. Contohnya negara Saudi Arabia, Irak, Iran, Kuwait, Yaman, dan masih banyak lagi yang lain. Terutama di sini pertambangannya adalah pertambangan minyak dan gas bumi. Bidang pertanian dan kehutanan banyak dilakukan penduduk di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, dan juga Pakistan. Dan Asia Tenggara merupakan penghasil utama padi, sementara Asia Selatan dan Asia Tengah hasil utama pertaniannya adalah gandum. Adik-adik, sampailah kita di ujung pertemuan pada pembelajaran kali ini mengenai dinamika penduduk benua Asia. Dan seperti biasa ada tugas individu yang harus kalian kerjakan. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan benar. Yang pertama, sebutkan ras penduduk yang ada di benua Asia. 2, jelaskan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Dan yang ketiga, mengapa penyebaran penduduk benua Asia tidak merata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran IPS kelas 9 berikutnya dengan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.